Halo semuanya, selamat datang di sesi explainer kita hari ini sama aku, Miss D. Dan jujur aja, aku semangat banget buat ngebahas satu topik yang, ya, kita semua pasti pernah ngalamin. Duduk diam berjam-jam, ngeliatin layar laptop kosong. Bener kan? Nah, hari ini kita bakal ngebahas tuntas panduan mencari judul skripsi atau tesis dengan 3 jurus jitu. Jadi siapin fokus kalian, karena kita bakal ubah rasa bingung itu jadi sebuah terobosan. Pusing 7 keliling cari judul skripsi? Wah, aku yakin banyak dari kalian yang lagi ngangguk-ngangguk sekarang. Udah mikir semalaman, nyari referensi ke sana kemari, sampai akhirnya ngerasa frustrasi dan mikir, duh, kok kayaknya semua judul yang bagus sudah dipakai orang ya? Well, tenang aja. Kalian sama sekali nggak sendirian. Hampir semua mahasiswa pasti ngelewatin fase overthinking ini. Tapi di sesi kali ini, kita bakal memecahkan masalah itu bareng-bareng dan nuntun kalian keluar dari kebuntuan ini. Oke. Mari kita lihat peta jalan kita hari ini. Kita punya 5 agenda, mulai dari pentingnya memilih judul skripsi, terus masuk ke 3 jurus jitunya, yaitu introspeksi diri, bedah fenomena, dan diskusi aktif. Terakhir, kita tutup dengan kriteria judul yang menjual. Langkah-langkah ini dijamin bakal bantu kalian ngerumusin judul hari ini juga. Bagian pertama, pentingnya memilih judul skripsi. Kenapa sih ini penting? Karena ini tuh fondasi awal banget buat seluruh perjalanan riset kalian ke depannya. Kadang kita mikir judul itu cuma formalitas doang, sekedar label pemanis di halaman depan. Tapi, coba deh kita ubah cara pandang itu. Ada satu analogi yang pas banget buat ngegambarin ini. Judul itu ibarat etalase toko. Bayangin kalian lagi jalan-jalan di mall. Pas ngelihat etalase toko yang ditata rapi, kalian pasti langsung tahu, oh toko ini jualan sepatu. Nah, skripsi juga sama. Judul adalah kesan pertama yang secara instan ngasih gambaran ke pembaca soal apa sih isi sebenarnya dari lembaran-lembaran tebal karya ilmiah kalian itu. Jadi, fungsi spesifik dari etalase ini apa aja? Pertama, cerminan isi penelitian. Dari baca judulnya doang, orang udah harus bisa nebak inti riset kalian secara akurat. Kedua, daya tarik pembaca dan dosen. Judul yang catchy bakal bikin dosen pembimbing penasaran dan langsung tertarik buat baca lebih lanjut. Dan yang ketiga, ini nih yang sering banget dilupain, arah dan fokus riset. Judul yang dirancang dengan baik itu bertindak layaknya kompas internal. Dia bakal nahan kalian biar nggak melenceng atau nyasar kemana-mana pas sudah mulai nulis risetnya. Nah, setelah paham betapa krusialnya fondasi ini, sekarang kita masuk ke intinya, 3 jurus jitu. Kita nggak akan lagi nebak-nebak acak, tapi kita bakal pakai metode yang super terstruktur buat nemuin ide breakthrough. Yuk siapin catatannya ya. Jurus pertama, introspeksi diri. Ini adalah langkah awal di mana kita harus ngelihat ke dalam diri kita sendiri dulu. Sering banget mahasiswa tuh kejebak cuma ngikutin tren atau nge-copy ide temennya. Padahal kuncinya ada di hal-hal yang emang bikin kalian semangat. Coba deh tanya 3 hal ini ke diri sendiri. Pertama, apa passion dan minat pribadi kalian? Topik apa yang kalau diomongin berjam-jam, kalian nggak bakal ngerasa bosen? Kedua, apa aja mata kuliah favorit kalian selama ini? Dan ketiga, isu apa sih yang bikin kalian penasaran banget? Misalnya nih, kalian suka banget mata kuliah ekonomi digital. Terus, di sisi lain, kalian juga penasaran ngelihat UMKM lokal pada kesulitan melek teknologi. Nah, gabungin aja minat di ekonomi digital sama masalah UMKM itu. Hasilnya pasti jadi ide riset yang sangat solid. Dan pastinya, jauh lebih enjoy pasti kerjain nanti. Lanjut ke jurus kedua, bedah fenomena. Sekarang saatnya kita observasi dunia nyata di sekitar kita. Kalau tadi kita fokus ke internal, poin krusial selanjutnya ada di konsep akademis yang vital banget ini, gap penelitian. Apa sih sebenarnya gap penelitian itu? Gampangnya, ini tuh sebuah celah. Temuan di jurnal-jurnal terdahulu yang hasilnya masih ambigu, belum terjawab penuh, atau mungkin belum pernah diterapin di konteks yang spesifik, kayak misalnya di Indonesia. Nemu gap penelitian ini literally kayak nemuin peta harta karun buat ide skripsi kalian. Karena di titik itulah kalian bisa ngasih kontribusi riset yang benar-benar nyata dan belum banyak dibahas. Terus, nyari gapnya dari mana dong? Ada 3 sumber utama yang berlimpah nih. Berita terkini, jurnal atau penelitian terdahulu, dan masalah di lingkungan sekitar. Kita ambil contoh yang gampang dan sering kita temui aja. Katakanlah kalian nyadar ada tren flexing atau pamer gaya hidup yang lagi menjamur di media sosial. Daripada kalian cuma scroll-scroll tanpa tujuan, ubah fenomena itu jadi pertanyaan akademis. Misalnya, apa ya dampak fenomena flexing ini ke perilaku konsumsi anak muda sekarang? Tuh kan, cuma dari observasi simple, kalian baru aja nyiptain objek riset yang super relevan. Masuk ke jurus ketiga, diskusi aktif. Ini waktunya brainstorming buat mempertajam ide mentah kalian.
Jangan pernah nyimpen ide kalian sendirian secara tertutup. Ide yang masih mentah tuh selalu butuh dibenturin sama sudut pandang orang lain biar makin tajam. Mari kita libatin 3 kelompok mitra diskusi ini. Pertama, dosen pembimbing atau dosen mata kuliah. Mereka jelas punya segudang pengalaman dan bisa ngarahin kalian ke jalan yang benar. Kedua, senior atau alumni. Insight mereka ini mahal banget karena mereka udah sukses survive dari medan perang skripsi. Dan ketiga, teman seperjuangan. Jangan ragu buat ngobrol sama mereka. Seringnya nih, dari obrolan santai di kantin justru muncul ide-ide yang brilian. Selalu ingat, 2 kepala jelas lebih baik dari 1 pas kalian lagi berjuang di tugas akhir ini. Bagian kelima, kriteria judul yang menjual. Sekarang kita masuk ke fase eksekusinya nih, ngerubah ide mentah jadi format akademik yang formal. Idenya udah dapat, udah dipoles juga lewat diskusi. Sekarang, apa sih bedanya judul yang bakal ditolak sama yang bakal di-AC pembimbing? Mari kita bandingin. Di satu sisi ada judul pengaruh media sosial. Kenapa judul ini jelek? Karena terlalu luas, terlalu umum, dan ngambang banget. Nggak ada kejelasan arah. Sekarang bandingin sama yang ini. Pengaruh penggunaan Instagram terhadap citra diri remaja di Kota Bandung. Kelihatan banget kan bedanya? Judul yang kedua ini bekerja dengan sangat sempurna. Dia super spesifik, langsung ngasih tahu variabelnya apa, subjeknya siapa, dan lokasinya di mana. Biar judul kalian ada di jalur yang benar, yuk kita cek bareng-bareng daftar kriteria ini. Pertama, pastikan judul kalian jelas dan spesifik. Jangan ngambang. Kedua, harus singkat dan padat. Usahain panjangnya maksimal 15-20 kata aja. Harus informatif, tapi jangan kepanjangan kayak gerbong kereta. Ketiga, wajib mengandung variabel dan lokasi. Ini krusial banget buat ngasih batasan dan ruang lingkup riset kalian. Dan keempat, hindari singkatan aneh yang pada akhirnya cuma bakal bikin pembaca kalian kebingungan. Ingat ya, sebuah judul itu pada dasarnya adalah janji tertulis kalian ke pembaca tentang apa yang spesifik bakal kalian teliti. Dan akhirnya, kita sampai di pertanyaan pamungkas. Siap menulis janji penelitianmu hari ini? Nyari ide judul skripsi emang tantangan tersendiri. Butuh introspeksi, kepekaan baca fenomena, dan pastinya keberanian buat diskusi. Tapi dengan 3 jurus sistematis yang baru aja kita bedah, batas antara rasa bingung dan kejelasan visi sekarang ada sepenuhnya di tangan kalian. Mengambil langkah pertama emang selalu jadi bagian paling berat. Tapi dengan kriteria yang tepat, kalian udah punya kompasnya. Jadi, apa kalian mau biarin kursor di laptop itu terus kedap-kedip tanpa arti? Atau kalian siap ngetik kata pertama dari janji akademis kalian hari ini? Makasih banget udah gabung di sesi Explainer kali ini. Langsung eksekusi ide kalian, dan sampai jumpa di bedah topik seru lainnya. Kalau kamu butuh panduan lebih lanjut buat persiapan sidang, ada juga tips-tips harian yang dibagikan di sini. Semoga penjelasan ini bikin kamu jadi lebih siap dan pastinya lebih percaya diri ya. Semangat!